Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Nikmat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat ketika hilang, maka barulah manusia menyadarinya. As-sihhatu taj ala ru'usil hasihha, la yaraha illa al-marada. Satu contoh saja, nikmat sehat kalau hilang dari diri kita, barulah kita menyadari setelah sakit. Penyair mengatakan, nikmat sehat adalah mahkota di atas kepala-kepala orang yang sehat. Tidak ada yang melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Dan di antara nikmat itu yang paling besar adalah nikmat al-iman. Kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang yang beriman, yakin terhadap Al-Quran, yakin terhadap sabda Nabi SAW, yakin apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu adalah nikmat bagi orang yang hanya dipilih oleh Allah SWT. Maka kita mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah SWT, ta'atu man an'ama alaih, mentaati Allah SWT sebagai pemberi nikmat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita kirimkan akan senantiasa manfaatnya, berkahnya balik kepada orang yang membaca salawat itu. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT akan bersalawat kepada dia, memberikan rahmat, pahala, dimudahkan urusannya, dilapangkan hidupnya, dan disebutkan nama-namanya di depan para malaikat yang didekatkan kepada Allah SWT. Inilah hambaku yang baik. Sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib tak lupa mengajak kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa. Takwa yang dimaksud adalah kualitas kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kualitas kita menjauhi larangannya. Itulah inti makna daripada takwa. Karena takwa ini, itulah yang membedakan di antara banyak manusia di dunia ini satu sama lain. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Penyair mengatakan, idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada 'uryanan wa in kana kasiyan wa khairu khisalil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi 'asiya. Jika seseorang tidak memakai pakaian takwa, maka dia akan telanjang walaupun dia berpakaian. Dan sebaik-baik yang seorang ambil, seorang lakukan adalah mentaati Rabbnya. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dunia pemberitaan kita kemarin, tepatnya tanggal 11 Januari, media pemberitaan kita dikagetkan dengan satu berita yang sangat menyedihkan. Salah satu kabupaten di Jawa Timur, beberapa siswi kelas 2 SMP, ada juga kelas dari SMA, beramai-ramai datang ke pengadilan agama. Untuk apa? Minta dispensasi untuk bisa menikah. Karena rata-rata mereka di bawah umur.
Undang-undang yang berlaku di negara kita adalah minimal usia 19 tahun baru disetujui dibolehkan untuk menikah sesuai undang-undang. Mereka di bawah umur. Mengapa mereka datang ke pengadilan agama? Diketahui tersingkap. Ternyata mereka hamil di luar nikah. Melakukan zina. Di luar pernikahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara mereka yang mengadukan dispensasi untuk menikah, ada yang sudah melahirkan. Di awal tahun 2023 ini sudah 7 kasus melakukan pengaduan. Di tahun sebelumnya lebih parah lagi. Di tahun 2022 sebanyak 191 orang yang mengajukan dispensasi untuk menikah di bawah umur. Di tahun 2021 sebanyak 206. Kemudian diketahui anak-anak tersebut yang notabene masih di bawah usia, hamil di luar nikah, melakukan zina. Mereka melakukan perzinahan di hotel-hotel tempat wisata. Dan ada yang melakukan di rumahnya sendiri. Pada saat orang tuanya pergi sibuk bekerja, meninggalkan rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berita yang sangat menyedihkan ini bisa jadi ini adalah gunung es yang sangat sedikit nampak di permukaan, tapi ternyata banyak kasus-kasus yang sama yang tidak tampak di permukaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diakui atau tidak, diterima atau tidak, ini adalah musibah yang sangat besar yang saat ini menimpa kaum muslimin, berupa kemunduran moral, kemunduran akhlak anak-anak muda kita, putra-putri kita yang sangat jauh dari aturan Islam, sangat jauh dari aturan Al-Quran, sangat jauh dari agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai orang yang bijak, tentulah kita tidak menyalahkan mereka 100%. Menyalahkan mereka karena melakukan pergaulan yang di luar syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Quran sudah menggariskan tentang zina dalam surah Al-Isra, di antaranya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Di antara cara mendekati zina adalah berpacaran sebelum menikah. Innahu kana fahishatan. Zina adalah kekejian dan seburuk-buruk jalan. Kemudian Islam datang untuk memberikan solusi nikah. An-nikahu sunnati. Faman radiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan umatku. Kita tidak serta-merta menyalahkan mereka, tapi sebagai orang tua, sebagai pendidik, alangkah bijaksana kita introspeksi diri. Sejauh mana perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga menyebabkan anak-anak mereka sejauh-jauhnya berjalan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin hadis yang perlu kita renungi jamaah sekalian sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pemegang tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penanggung jawab. Sebagaimana seorang pengembala bertanggung jawab terhadap gembalaannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya apa yang dia
gembalakan. Fal ummu ra'in wa huwa mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, imam, pemimpin apa saja, baik skala yang paling rendah dari RT sampai presiden atau ada yang di atasnya lagi, akan mas'ul, akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Warrajulu fi ahli. Seorang lelaki akan ditanya tentang ahlinya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Sudah sampai kapan kamu mendidik anakmu? Sudah sejauh mana kamu mendidik anakmu dalam agama? Karena nanti di akhirat semua akan dipertemukan. Pemimpin akan dipertemukan dengan rakyatnya, mempertanggungjawabkan. Seorang majikan akan dipertemukan dengan budaknya atau pembantunya terhadap amanah yang dibebankan. Seorang ayah akan dipertemukan dengan anak-anaknya, akan dipertemukan dengan istrinya di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil anaknya untuk dimasukkan dalam neraka karena maksiatnya. Maka mereka akan minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, tunggu dulu. Adapun tuduhan zina, maksiat yang dituduhkan kepadaku, yang mewajibkan aku masuk dalam neraka, sungguh saya tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah maksiat. Saya hanya mengetahui bahwa itu dilarang dalam aturan negara. Adapun ancaman dalam agama saya tidak mengetahui. Kalau berzina akan dimasukkan dalam neraka jika dia tidak bertaubat. Ya Rabb, saya tidak mengetahui. Ditanyalah orang tuanya. Apakah kamu tidak pernah memberitahukan hal itu? Benar, ya Allah. Tidak pernah menyuruh untuk belajar mengetahui hal itu. Benar, ya Allah. Maka saat itu orang tua pun terseret masuk ke dalam neraka, disebabkan dia melalaikan amanah yang diberikan kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai pendidik adalah sangat besar. Mendidik anak sampai dia dewasa dari kecil adalah tanggung jawab sangat besar. Makanya pahalanya pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang beriman, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak cukup seorang orang tua saleh, rajin salat puasa sendiri tanpa memperhatikan keluarganya. Kewajiban terhadap keluarga bukan hanya kewajiban memberikan makan, pakaian, pendidikan, tapi semuanya berkaitan dengan akhiratnya, berkaitan dengan dunianya. Karena kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena besaran yang tanggung jawab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda keutamaan bagi orang yang berhasil mendidik anaknya. Dari sahabat Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat," siapa yang punya 3 putri, wa sabara alaihin wa kisaihin, dia bersabar mendidik, menjaga agar anaknya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik dalam agama, memberikan pemahaman agama yang baik, dimasukkan di pesantren walaupun biayanya banyak, walaupun di sana sekolah ada yang gratis, namun minim pendidikan agama, dia bersabar menafkahi anaknya untuk sekolah di pesantren supaya pendidikan agamanya baik. Berikan pakaian dengan sungguh-sungguh dari hartanya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka hal itu akan menjadi hijab, penghalang dia, menghalangi dia agar tidak masuk ke dalam neraka. Jika dia bersabar sehingga tumbuh dewasa anak itu sampai menikah, sampai dia istiqamah di atas agama.
Ma'asyiral muslimin rahimanirkumullah. Oleh karena itu, ada ancaman terkhusus bagi seorang ayah, orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Karena musibah yang seperti ini adalah asalnya berasal dari kekurangan keluarga memperhatikan anak-anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk dalam 3 golongan ini. Yang Allah tidak mau melihat kepada dia. Kalau Allah tidak mau melihat kepada dia, maka itu pertanda yang buruk bagi dia di hari kiamat. Apa itu? Al-aquli walidayhi. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki. Cara berpakaiannya, cara berbicaranya, gaya-gayanya menyerupai laki-laki dengan sengaja. Yang ketiga adalah wad-dayyuth, dan dayyuth. Apa itu dayyuth? Seorang lelaki, seorang kepala rumah tangga, seorang ayah yang acuh tak acuh terhadap maksiat dalam rumahnya. Tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya jika dia melanggar syariat, tidak berhijab, menutup auratnya ketika keluar rumah dilihat dia bukan mahram. Tidak mempunyai ghirah, rasa cemburu ketika anaknya bermaksiat, berpacaran sana sini sampai jatuh dalam perzinahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan ini Allah tidak akan melihat kepadanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, terakhir sekali, jamaah sekalian, di zaman kita yang sangat modern, semakin modern, saya hanya ingin menyebutkan satu. Sebab kita harus berhati-hati memberikan kepada anak kita benda yang seperti ini. Handphone. Hati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai bentuk kasih sayang kepada anak kita salah tempat. Karena sayangnya kepada anak, kita buru-buru membelikan handphone. Padahal kita tidak menyadari ternyata handphone ini adalah senjata bermata dua. Pisau bermata dua. Digunakan kebaikan maka baik. Digunakan untuk keburukan maka hancurlah generasi kita. Maka hati-hati. Kita harus melihat maslahat dan madaratnya dan penuh dengan pengawasan ekstra. Karena dulu manusia mungkin mendatangi tempat maksiat jauh dari rumahnya. Tapi sekarang maksiat enggak usah dicari kemana-mana lagi. Bahkan maksiat masuk ke dalam kamar sendiri. Bahkan maksiat masuk ke dalam saku tersendiri lewat benda yang satu ini. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita semua. Kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Di samping kita berusaha untuk anak-anak kita, generasi muda kita yang akan melanjutkan generasi Islam ini. Menyekolahkan mereka di sekolah yang baik, pendidikan agama yang cukup dan lurus. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita semua dan keluarga kita. Kita perbanyak doa kepada Allah SWT dimanapun, terutama di waktu-waktu mustajab. Saat kita bangun tahajud, kita berdoa kepada Allah SWT, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu